Aku masih ingat malam itu sejelas bayangan yang menghantui setiap tidurku. Hujan turun pelan, membasahi atap rumah kami yang usang. Di dalam, suasana jauh lebih dingin daripada udara di luar. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, dan aku berdiri di hadapannya. Gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena rasa takut yang sudah terlalu sering aku rasakan. Semuanya bermula dari satu kalimat kecil. Aku hanya menjawab saat ayah memarahiku. Aku bahkan tidak berteriak, tapi baginya, itu dianggap kurang ajar. Tiba-tiba, sebelum sempat aku mundur, suara keras terdengar, dan dunia di sekitarku seolah berhenti. Tinju ayah mendarat tepat di rahangku. Ada bunyi, krek, tajam yang memecah udara malam, lalu nyeri panas menyebar di seluruh wajahku. Aku jatuh ke lantai, napasku tercekat, dan rasa logam memenuhi mulutku. Darah menetes dari bibirku. Aku menyentuh wajahku dengan tangan gemetar. Rahangku terasa salah tempat. Aku tidak bisa menutup mulut dengan benar. Suara ayah bergema di telingaku seperti petir. Mungkin sekarang kau akan belajar untuk menutup mulut kotor itu. Dan di saat aku pikir tak ada lagi yang lebih menyakitkan, aku mendengar suara tawa. Ibuku. Ya, ibuku yang selama ini kuharap akan melindungiku. Dia berdiri di dapur dengan wajah datar, lalu berkata dingin, "Itu yang kamu dapatkan karena menjadi anak yang tidak berguna." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti tubuhku remuk, bukan hanya karena pukulan ayah, tapi juga karena suara ibu yang menertawakanku. Aku ingin berteriak, tapi rahangku terlalu sakit untuk sekadar mengeluarkan suara. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti membeku di lantai yang dingin. Ayah mendekat. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti palu yang menghantam jantungku. Dia berlutut di depanku, menarik daguku dengan kasar. Aku meringis kesakitan, tapi dia hanya menyeringai, seolah menikmati penderitaanku. Matanya tajam dan gelap. "Lihat kau sekarang," katanya pelan tapi menusuk. "Tidak lebih dari sampah." Ibu hanya menyilangkan tangan, tidak sedikit pun mendekat. Tidak ada pelukan, tidak ada pertolongan. Hanya tatapan dingin seperti melihat seseorang yang tidak layak hidup di rumah ini. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Aku benar-benar sendirian. Tidak ada siapapun yang akan menyelamatkanku. Tidak dari ayah, tidak dari ibu, dan mungkin tidak dari takdirku sendiri. Tapi dalam kesunyian malam yang retak oleh rasa sakit dan ketakutan, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh dalam diriku. Bukan keberanian, tapi sebuah janji yang bergetar di dalam hati. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku bangkit perlahan dari lantai. Rahangku terasa seperti terbakar. Setiap gerakan kecil membuat kepalaku berdenyut. Aku mencoba berdiri, tapi lututku goyah. Darah masih mengalir dari bibirku, menetes ke lantai kayu tua yang dingin. Suara hujan di luar semakin deras, seperti ikut menertawakan keadaanku yang menyedihkan. Ayah berbalik tanpa melihatku lagi, seperti seolah aku hanyalah debu yang tidak berarti. Dia menyalakan televisi, duduk di sofa, dan membuka kaleng bir. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah baru saja dia tidak menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Ibu berjalan melewatiku dengan langkah ringan. Dia bahkan tidak menoleh. Hanya suara sandal rumahnya yang terdengar menjauh. Pintu kamar mereka tertutup pelan, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu dengan napas pendek dan rasa sakit yang menggerogoti. Aku terseret ke sudut ruangan, bersandar pada dinding. Jantungku berdetak cepat, dan rasa panas merambat dari pipiku ke seluruh tubuh. Aku ingin menangis lebih keras, tapi suara itu terjebak di tenggorokan. Hanya desahan lemah yang keluar. Di luar, kilat menyambar langit. Sesaat, cahaya putih menyinari bayangan tubuhku yang menggigil. Aku meraba rahangku yang mulai membengkak. Setiap sentuhan membuatku ingin berteriak. Aku tahu aku butuh bantuan. Tapi kepada siapa? Tidak ada teman. Tidak ada keluarga lain yang peduli. Ayah telah memutus semua hubungan dengan dunia luar. Dan aku
Aku hanyalah anak yang dianggap aib bagi mereka. Aku merangkak ke kamar kecilku. Dindingnya tipis, catnya terkelupas. Tapi itulah satu-satunya tempat aku merasa sedikit aman. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai sambil memeluk lututku. Hujan menjadi satu-satunya suara yang menemaniku malam itu. Aku ingat bagaimana ayah dulu berbeda. Ketika aku masih kecil, dia pernah mengangkatku ke pundaknya dan berkata aku adalah kebanggaannya. Tapi itu dulu, sebelum alkohol menjadi teman akrabnya, sebelum amarah menguasai semua hal di rumah ini. Ibu juga dulu tidak seperti ini. Dia pernah menyisir rambutku dengan lembut setiap malam. Pernah menyiapkan bekal sekolah dengan senyum. Tapi entah sejak kapan, matanya kehilangan cahaya. Dan aku menjadi musuhnya. Bukan lagi anaknya. Aku meraba foto kecil yang kusimpan di bawah bantal. Foto saat kami masih terlihat seperti keluarga normal. Senyum mereka di dalam foto terasa seperti ejekan bagiku sekarang. Semua itu telah hancur. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar kamar. Aku menahan napas. Ayah? Ibu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, jika mereka masuk lagi malam ini, aku mungkin tidak akan keluar dengan selamat. Aku menahan air mata dan mendorong lemari kecil ke depan pintu sebagai penghalang. Tangan dan tubuhku gemetar hebat, tapi aku tetap melakukannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun masuk malam ini. Di kegelapan kamar, aku mendengar suaraku sendiri berbisik. Suatu hari aku akan pergi dari sini. Itu bukan sekadar mimpi. Itu sumpah. Sumpah yang terukir di dalam rasa sakitku. Malam berganti pagi. Matahari muncul dari balik jendela berdebu. Aku tidak tidur sama sekali. Setiap detik terasa panjang, penuh ketegangan. Rahangku kini lebih bengkak, dan aku hampir tidak bisa membuka mulut. Saat aku membuka pintu perlahan, aroma rokok dan alkohol langsung menyambutku. Ayah masih di sofa, tidur dengan botol kosong di lantai. Ibu di dapur, menyeduh kopi sambil menatap kosong keluar jendela. Aku mencoba melewatinya tanpa suara, tapi suara langkahku membuatnya menoleh. Tatapannya tajam. Jangan buat suara, katanya datar. Tidak ada simpati di sana. Tidak ada tanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk pelan, menahan sakit di rahangku. Aku tidak berani membuka mulut. Dia menyeruput kopinya lalu membalikkan badan lagi, seperti aku bukan siapa-siapa. Saat aku hendak keluar rumah, suara ayah terdengar serak dari sofa. Kau mau kemana? Aku membeku. Tubuhku otomatis kaku seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Aku tidak bisa menjawab. Rahangku sakit. Aku hanya mengangkat tas kecilku dan menunjuk pintu. Dia tertawa kecil, sinis. Jangan coba-coba kabur dari sini, katanya. Kau tidak punya tempat untuk pergi. Ucapan itu menampar hatiku lebih keras dari pukulannya semalam. Karena yang dia katakan, ada benarnya. Aku memang tidak punya siapa-siapa. Tapi sesuatu dalam diriku menolak untuk tinggal di sini selamanya. Sepanjang hari aku duduk di belakang sekolah, jauh dari keramaian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rumahku. Aku pandai menyembunyikan luka. Jaket besar menutupi memar. Senyum palsu menutupi tangisan. Namun hari itu, aku bertemu dengan seseorang. Seorang guru muda yang memperhatikan wajahku lebih lama dari biasanya. Tatapannya bukan tatapan kasihan, tapi tatapan seseorang yang menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahmu, apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Aku menunduk, mencoba menghindar. Tapi dia tidak menyerah. Aku jatuh, kataku dengan suara nyaris tak terdengar. Bohong. Tapi itu kebohongan yang selalu kuucapkan. Dia tidak percaya. Aku bisa melihatnya dari matanya. Tapi dia tidak memaksa. Hanya berkata, jika suatu hari kamu butuh tempat aman, datang padaku. Jangan diam. Kalimat itu terasa seperti seberkas cahaya kecil dalam kegelapan hidupku. Malamnya, saat aku kembali ke rumah,
Ayah sedang mabuk lagi. Ibu duduk di pojokan dapur, merokok. Udara dipenuhi bau alkohol dan kebencian. Ayah menatapku dari sofa dengan mata merah. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku?" katanya pelan tapi penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di dekat pintu, siap berlari jika perlu. Tiba-tiba, botol kosong melayang dan menghantam dinding di dekat kepalaku. Suaranya pecah keras. Shard kaca berhamburan di lantai. Ayah tertawa pelan. "Anak tidak tahu diri," gumamnya. Ibu tidak bergerak, seolah semua itu bukan urusannya. Aku sadar, baginya, aku hanyalah beban. Aku masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu aku mulai mengemasi sedikit barang. Beberapa pakaian, foto kecil, dan sedikit uang receh yang kusembunyikan bertahun-tahun. Suara langkah ayah terdengar lagi dari luar kamar. Aku memeluk tas kecil itu lebih erat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku tahu satu hal, jika aku tinggal, aku akan hancur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merencanakan pelarian. Aku terbangun tengah malam dengan jantung berdebar. Hujan telah berhenti, dan hanya suara angin yang berdesir di antara celah jendela kamar kecilku. Lampu jalan di luar temaram, tapi cukup untuk membuat bayangan aneh di dinding. Tas kecilku masih berada di sudut kamar, tergulung rapi. Itu satu-satunya saksi dari rencana pelarian yang terus berputar di kepalaku. Aku mendekati jendela, membuka sedikit tirai lusuh itu. Jalanan sepi. Tak ada mobil, tak ada orang lewat. Inilah waktunya. Satu-satunya kesempatan saat ayah tertidur dalam keadaan mabuk dan ibu terjebak dalam dunianya sendiri. Tangan kiriku gemetar saat menggenggam tas. Setiap detik terasa panjang, seperti langkah menuju sesuatu yang tidak bisa kundur lagi. Aku menempelkan telingaku ke pintu, memastikan rumah benar-benar sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada suara botol pecah. Aku menarik napas panjang. Satu langkah keluar kamar, satu langkah menuju sesuatu yang belum ku kenal. Lantai kayu berderit pelan saat kakiku menapak. Aku menahan napas, takut suara sekecil apapun akan membangunkan ayah. Di ruang tamu, aku bisa melihat tubuhnya tergeletak di sofa, setengah telanjang dada, dengan botol kosong berserakan di sekelilingnya. Mendengar dengkurnya seperti mendengar monster yang tertidur, menakutkan tapi memberiku keberanian untuk terus maju. Aku meraih gagang pintu depan. Suhu logamnya dingin, menusuk jari. Aku menunduk, memutar kenop perlahan. Bunyi, klik, terdengar. Tapi dengkurnya tidak berhenti. Jantungku berdegup semakin kencang. Begitu pintu terbuka, udara malam menyambutku seperti pelukan pertama yang jujur. Segalanya terasa asing tapi bebas. Untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar bukan sebagai anak yang dipenjara, tapi sebagai seseorang yang ingin hidup. Aku berlari kecil menyusuri jalan sempit di depan rumah. Suara detak jantungku lebih keras dari langkah kakiku. Aku tak membawa banyak hal, hanya beberapa pakaian, uang receh, dan secarik harapan yang rapuh. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu kemana aku tidak akan kembali. Rumah itu bukan rumah, itu neraka. Dan aku tidak akan membiarkan neraka itu menelanku lagi. Langit malam cerah, bintang berkelip lemah. Aku menyusuri jalan menuju taman kecil dekat sekolahku. Di sanalah aku duduk di bangku tua, menggigil, memeluk tas, mencoba memahami apa yang baru saja kulakukan. Di kepalaku, suara ayah terus bergema. Kau tidak punya tempat untuk pergi. Tapi semakin lama aku duduk di sana, semakin aku sadar, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Waktu berjalan pelan. Burung pertama mulai berkicau. Fajar menyingsing perlahan. Aku masih di sana, menatap cahaya pagi dengan mata bengkak. Entah kenapa, udara pagi terasa jauh lebih jujur daripada siapapun di rumah itu. Aku memutuskan pergi ke sekolah, meski bukan untuk belajar. Sekolah akan segera buka, dan mungkin di sana,
Aku bisa meminta tolong pada satu-satunya orang yang pernah memperhatikanku, guru muda itu. Saat aku masuk ke halaman sekolah, beberapa siswa menatapku aneh. Aku tahu wajahku lebam, rahangku bengkak. Tapi aku tidak peduli lagi dengan tatapan mereka. Aku hanya ingin bertahan. Guru itu, Pak Arman, datang lebih awal pagi itu. Ketika melihatku di gerbang, matanya membulat. "Kamu," katanya pelan, mendekat dengan langkah hati-hati, seolah takut aku akan lari. "Aku tidak bisa kembali ke rumah," kataku lirih. Suaraku parau, hampir patah. Tapi untuk pertama kalinya, aku jujur pada seseorang. Tanpa banyak tanya, dia mengajakku masuk ke ruang guru yang masih sepi. Dia memberiku air minum dan jaket tipis. "Kamu aman di sini," katanya pelan. Kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak oleh sesuatu yang selama ini tak pernah kudapat. Kepedulian. Dia bertanya pelan, dan aku menceritakan sedikit. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat matanya bergetar menahan emosi. Dia tidak teriak, tidak menyalahkan, hanya mendengarkan. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Beberapa jam kemudian, pihak sekolah memanggil pihak berwenang. Aku duduk di ruang kecil dengan 2 orang petugas. Mereka berbicara dengan nada lembut, tapi aku tahu mereka sedang menyusun sesuatu yang besar. Salah satu petugas wanita menggenggam tanganku. "Kamu tidak akan sendirian lagi," katanya. Kata-kata itu menembus dinding ketakutan dalam diriku. Hari itu adalah pertama kalinya aku tidak kembali ke rumah. Mereka membawaku ke sebuah tempat penampungan sementara, rumah aman bagi anak-anak seperti aku. Tempat itu kecil tapi hangat, tidak ada teriakan, tidak ada botol pecah, tidak ada tatapan benci. Malam pertamaku di sana terasa aneh. Aku tidur di kasur bersih, dengan selimut hangat. Tapi tubuhku masih tegang, takut jika sewaktu-waktu ayah muncul dan menarikku kembali ke neraka itu. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, ayah berdiri di depan pintu rumah aman, mengetuk keras sambil tertawa. Tapi setiap kali aku bangun, aku melihat lampu temaram dan suara napas pelan anak-anak lain yang juga melarikan diri dari luka mereka. Aku tidak sendirian. Hari demi hari berlalu. Luka di rahangku perlahan sembuh, tapi luka di dalam hati masih membekas. Kadang aku duduk di jendela kamar kecil itu, memandangi langit sore, bertanya-tanya apakah kebebasan ini benar-benar nyata. Guru itu datang beberapa kali menjengukku. Dia tidak pernah membawa pertanyaan berat. Dia hanya membawa buku, makanan ringan, dan senyum kecil yang membuatku merasa masih ada hal baik di dunia ini. Aku mulai berbicara dengan anak-anak lain di rumah itu. Kami semua punya kisah sendiri. Pukulan, teriakan, pengkhianatan. Tapi kami juga punya kesamaan. Kami masih hidup. Kami selamat. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Rina, bercerita bagaimana ayah tirinya mencoba mengurungnya. Tapi sekarang, dia belajar menggambar dan bermimpi menjadi desainer. Ceritanya membuatku berpikir, mungkin aku juga bisa punya masa depan. Suatu sore, aku duduk di taman kecil rumah aman itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga. Aku memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Namun, masa lalu tidak semudah itu pergi. Kadang, suara ayah muncul di kepalaku seperti bisikan jahat. "Kau tidak pantas hidup." Tapi setiap kali suara itu datang, aku mengingat kalimat guru itu. "Kamu aman di sini." Proses hukumnya mulai berjalan. Polisi datang menemuiku, meminta keterangan. Tanganku gemetar, tapi aku bercerita semuanya. Setiap kata terasa seperti membuka luka lama, tapi juga seperti menutup pintu yang sudah terlalu lama terbuka. Ibu tidak pernah datang mencariku. Tidak satupun pesan. Tidak satupun tatapan. Keheningannya lebih menyakitkan dari apapun. Tapi itu juga menjadi bukti, aku tidak salah pergi. Aku belajar hal-hal baru di rumah aman. Mereka memberiku kelas seni, konseling, bahkan kesempatan untuk merasakan dunia tanpa ketakutan. Pelan-pelan,
Aku mulai menemukan diriku yang hilang. Aku menulis banyak di buku catatan kecil. Tentang rasa sakit, tentang mimpi, tentang harapan. Suatu hari, aku ingin membakar semua luka ini dan menuliskan hidup baru di atas abu masa lalu. Malam-malamku masih tidak selalu tenang. Tapi kini, ketika mimpi buruk datang, aku tahu ada pintu yang tidak akan pernah terbuka untuk ayah lagi. Guru itu dan petugas rumah aman menjadi keluarga kecil baruku. Tidak sempurna, tapi jujur. Mereka tidak menertawakan luka. Mereka mendengarkan. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menghubungiku. Ayah ditangkap. Ibu menghilang entah kemana. Ketika mendengar kabar itu, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya lepas dari rantai yang membelenggunya. Namun, kebebasan bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang baru. Aku mulai sekolah di tempat baru, di kota yang jauh dari rumah lamaku. Aku memilih nama panggilan baru, agar masa lalu tidak terus menempel padaku. Di sekolah baru itu, aku tidak lagi menyembunyikan wajah. Luka-luka di dalamku belum hilang, tapi aku belajar berbicara. Aku belajar mempercayai lagi. Setiap kali aku berjalan pulang dari sekolah, aku melewati jembatan kecil yang menghadap ke sungai. Di sanalah aku sering berhenti, melihat pantulan wajahku di air. Bukan lagi wajah anak yang dipenjara, tapi wajah seseorang yang mulai belajar hidup. Aku masih menyimpan foto lama itu, foto keluarga palsu yang dulu kusembunyikan di bawah bantal. Tapi sekarang, foto itu bukan lagi kenangan yang menyakitkan. Itu pengingat bahwa aku sudah pergi, dan aku tidak akan kembali. Rina sering duduk di sampingku di jembatan itu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi, tentang dunia di luar luka. Kami tidak lagi hanya bertahan. Kami mulai bermimpi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi satu hal yang kupastikan, aku bukan lagi anak yang takut. Aku bukan lagi korban. Aku adalah seseorang yang selamat. Setiap langkah kecilku sekarang adalah perlawanan terhadap semua pukulan yang pernah kualami. Setiap senyum yang mulai muncul di wajahku adalah bukti bahwa mereka tidak menang. Dan malam itu, ketika langit bertabur bintang, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Suara yang dulu nyaris padam kini berbicara dengan keyakinan. Ini hidupku. Sekarang, aku yang menentukannya. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Aku berdiri di depan gedung pengadilan, menggenggam jemariku sendiri erat-erat. Hari ini, bukan sekadar sidang. Hari ini adalah hari ketika masa laluku akan diadili di depan dunia. Suara petugas pengadilan terdengar kaku dan bergema. Di dalam ruang sidang, udara terasa berat. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah maju. Setiap langkah membawa bayangan masa lalu, teriakan, darah, tawa kejam ibuku. Tapi aku tidak lagi anak kecil yang ketakutan. Aku berdiri tegak. Ketika ayah digiring masuk oleh 2 polisi, napasku sempat tercekat. Matanya masih sama, gelap, penuh kesombongan. Tapi kali ini, ada rantai besi di pergelangan tangannya. Dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Ia menatapku, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang dulu membuat tubuhku membeku. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku tidak mundur. Aku menatap balik. Mataku tidak goyah. Permainanmu selesai, bisikku dalam hati. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Kata demi kata menusuk udara ruang sidang seperti peluru. Kekerasan berat, penyiksaan terhadap anak, penganiayaan berulang. Suara itu membuat semua bisu mendengarkan, termasuk ayah. Lalu tibalah giliranku. Aku berdiri di mimbar saksi. Mikrofon di depanku terasa dingin, tapi jantungku lebih keras dari ketakutanku. Namaku, aku menyebut namaku lengkap, suara gemetar namun jelas. Dan aku bukan lagi korban kalian. Setiap kalimat keluar seperti pisau yang membelah rantai lama. Aku menceritakan malam itu,
bagaimana rahangku patah, bagaimana ibu tertawa, bagaimana aku lari di bawah hujan. Tak ada air mata kali ini, hanya api dalam suaraku. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang menunduk. Hakim menatapku dalam. Ayah menggertakkan gigi, tapi borgolnya menahan semua kebuasannya. Ia tidak lagi berkuasa, tidak lagi menakutkan. Saat sidang selesai, hakim membacakan putusan. Ayah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman panjang. Suara palu hakim terdengar seperti gemuruh petir yang memecah awan hitam yang menutup hidupku selama ini. Ayah berteriak, mencoba melawan, tapi petugas membawanya keluar. Tatapan terakhirnya padaku bukan lagi ancaman, melainkan kekalahan. Aku berdiri tegak dan tidak memalingkan wajah. Aku menang. Di luar ruang sidang, hujan turun deras. Tapi kali ini, hujan bukan lagi pertanda penderitaan. Hujan terasa seperti air suci yang membersihkan semua luka yang menempel di tubuh dan jiwaku. Guru itu, orang yang pertama melihatku saat semua orang menutup mata, berdiri di dekat pintu. Senyumnya kecil, tapi matanya penuh kebanggaan. "Kamu kuat," katanya. Aku mengangguk. Air hujan bercampur air mata di pipiku. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima surat resmi. Aku akan tinggal secara permanen di tempat yang aman, memulai hidup baru dengan nama baru. Dunia lama itu terkubur bersama putusan pengadilan. Aku berdiri di jembatan yang dulu menjadi tempatku bermimpi. Rina ada di sampingku, menggenggam tanganku. Di bawah kami, sungai mengalir deras, seolah membawa semua kenangan kelam jauh, sangat jauh dari sini. "Bagaimana rasanya?" tanya Rina pelan. "Seperti akhirnya, aku bisa bernapas," jawabku. Suaraku tidak lagi gemetar. Ada kekuatan dalamnya, kekuatan yang lahir dari luka yang disembuhkan oleh keberanian. Aku menatap langit yang kini mulai cerah. Awan kelabu perlahan pecah. Matahari pagi menembus kabut tipis, seperti membuka bab baru dalam hidupku. Aku bukan lagi anak yang lari dalam gelap. Aku adalah seseorang yang menyalakan cahaya sendiri. Dan saat aku melangkah meninggalkan jembatan itu, aku tahu, masa lalu tidak akan pernah lagi mengurungku. Aku bukan cerita sedih. Aku adalah akhir ledakan dari kegelapan dan awal dari sebuah kehidupan yang penuh cahaya. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian. Aku menghancurkan mereka dengan sesuatu yang lebih kuat. Aku tetap hidup. Aku tetap berdiri. Aku menang. Dan itulah akhir dari kisah ini. Bukan akhir tentang penderitaan, tapi awal dari kebebasan yang diciptakan oleh keberanian. Sebuah akhir yang meledak, menghancurkan rantai, dan membakar semua bayangan kelam yang pernah mencoba memenjarakanku. Aku tidak lagi korban. Aku adalah kebangkitan itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian atau membuat kalian merasakan sesuatu yang kuat, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar kalian. Kami sangat ingin tahu pendapat kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Bergabunglah dengan keluarga kecil kami dengan cara subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kisah dramatis dan penuh makna berikutnya. Satu klik dari kalian memberi kami kekuatan untuk terus bercerita.